Cerita dimulai di era gurun, tahun 2121, peradaban manusia hampir punah karena kontaminasi perang nuklir, dan sampai hari ini belum pulih. Kehidupan manusia sulit bertahan di gurun ini, dan juga sulit membangun hunian untuk menjamin keselamatan mereka. Namun, bahkan setelah membangun kehidupan mereka sendiri, manusia tidak lagi mendapatkan julukan penguasa planet. Bagi manusia biasa, sengaja meninggalkan tempat tinggal dengan sama seperti masuk neraka, karena dunia sekarang sudah sepenuhnya berubah karena penyalahgunaan energi nuklir. Bahkan serangga kecil yang biasanya terinjak oleh manusia, karena pengaruh energi nuklir, mereka menjadi mimpi buruk manusia. Mereka disebut sebagai monster nuklir. Monster belalang yang menyadari ada MC yang mengendarai motor, mulai menyerang menggunakan sabit di salah satu tangannya. MC yang menyadari serangan itu pun menghindari ke belakang. Dengan tenang MC mencabut pedang di punggungnya yang mengeluarkan aura ungu di sekitar. Dia pun melompat dari motornya menerjang monster belalang itu. Dengan energi ungu di pedangnya, MC memotong monster belalang dengan sangat cepat dengan menyisakan sebagian tubuhnya yang tersisa. Narasi melanjutkan, prinsip kekuatan dan kelangsungan hidup yang terkuat adalah satu-satunya kebenaran di dunia ini. Jika kau ingin bertahan hidup di sini, kau hanya bisa menjadi lebih kuat dan lebih kejam dari makhluk mutan ini. Karena kengerian dunia ini sangat tidak masuk akal. Scene berpindah di tempat lain, MC yang masih di atas motornya, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di dekatnya. Orang di dalam itu pun keluar dari mobilnya. Melihat MC yang sedang memegang kertas di tangannya, MC bergumam, sepertinya di dalam rumah ini, acara malam ini, benar-benar sesuatu yang menarik." Mereka berdua yang serontak berkata yang sama. Mulai saling memandang dengan bingung. Tak lama kemudian, pria gendut itu telah dihajar oleh MC sampai bajunya dilepas dan diikat olehnya. MC yang telah berganti baju, berjalan santai sambil merapikan dasinya. Setelah tiba di depan pintu, dia pun membuka pintunya. Setelah tiba di depan pintu dia ditodong oleh senjata api dan pisau. Yang ternyata yang menodongnya dengan senjata adalah wanita cantik. Dia bertanya, "Wajahmu sepertinya sangat asing, kau yakin kau berada di tempat yang benar?" Wanita satunya juga yang tidak kalah cantik berkata, "Nak, wajahmu sangat asing." Dia menjelaskan, "Ini properti pribadi, jika kau maju satu langkah lagi, kami tidak ada pilihan lain selain mengusirmu." MC yang masih tetap santai berahi sakunya berkata, "Buka matamu dan lihatlah dengan jelas." Kedua wanita itu pun terkejut, melihat MC yang mengeluarkan benda yang ada di sakunya. Dia bergumam, "Ah, jadi ini pelanggan VIP terkenal?" MC dengan nada mengancam menegaskan kalau dia kesini untuk bersenang-senang, jadi jangan hancurkan moodku. Kedua wanita itu yang telah mengetahui siapa MC mengucapkan, "Selamat datang di Taman Surga Gurun." Wanita itu berkata, "Silakan lewat sini, pelanggan terhormat, tamu terhormat, silahkan nikmati perjalananmu di Taman Surga Eden." MC pun melangkah berjalan dengan santai tidak berkata apa-apa, mengambil kembali liontinnya dari wanita itu. Langkah MC pun berhenti di depan pintu, yang dimana pintu itu pun perlahan terbuka, memperlihatkan tempat pesta. Taman Surga Gurun adalah klub bawah tanah yang mulai tenar akhir ini. Mereka yang datang ke sini dan menghabiskan uang adalah tidak lain dari raja yang kuat dan orang elit, dan yang menarik mereka adalah pelayanan spesial yang ditawarkan di sini. Di depan orang-orang yang berkerumun itu ada seorang wanita berkepang dua yang berjalan di atas panggung. Dia berteriak, mengucapkan selamat datang di lelang malam ini. Semuanya, di sini hanya uang yang bicara. Selama kau ada uang kami akan membuatmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sekarang, mari mulai lelangnya. Orang-orang di sana pun bersorak dengan sangat meriah. Wanita berkepang dua itu pun bertanya, "Bagaimana menurut kalian? Ini adalah barang yang dipilih secara teliti oleh pemasaran kami. Umur, penampilan, kualitas, luar biasa. Kami menjamin kalian akan merasakan kebahagiaan tingkat tinggi. Ayo, pelanggan yang terkenal, habiskan uang kalian tanpa ragu." MC yang melihat dari samping itu pun bergumam, "Jadi yang dimaksud pelayanan spesial adalah lelang budak, terutama gadis muda. Siapapun yang bisa membayar lebih tinggi akan mendapatkannya." Di era gurun, populasi yang selamat sudah terbilang langka, dan perdagangan manusia adalah kejahatan yang serius, jadi transaksi dilakukan secara rahasia. Tapi bagian mengerikan dari Taman Surga bukan hanya sebatas ini saja. MC yang sedang bergumam itu menoleh ke sisi lain, melihat ada seorang menghampirinya berkata, "Pelanggan yang mulia, kenapa Anda di sini sendiri? Apakah produk-produk ini tidak sesuai dengan seleramu?" Yang ternyata menghampiri MC adalah wanita cantik berambut perak. MC menjawab, "Barang bekas, membosankan, apa kau tidak punya sesuatu yang lebih menarik?" Wanita cantik itu pun mendekati MC berkata, "Oh begitu, pelanggan istimewa adalah penikmat, tentu, kami memiliki lebih banyak barang bagus, tapi untuk memilih barang kualitas tinggi, kamu harus menjadi member Supreme." MC yang mendengar itu, mengangkat tangannya memperlihatkan jam emas di tangannya bertanya, "Apakah ini cukup?" Wanita rambut perak sedikit terkejut melihat jam emas di tangan MC berkata, "Oh maafkan aku karena tidak mengenalmu lebih awal. Pelanggan istimewa, silahkan lewat sini." MC pun mengikutinya ke lantai atas.
Setelah tiba di lantai atas, wanita rambut perak itu memberitahunya. Lewat sini pelanggan istimewa. Di saat MC masuk ruangan itu, ada seorang wanita bertelinga kucing menyambutnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Xiaomel berumur 18 tahun. Wanita rambut perak menjelaskan, ini adalah salah satu barang premium yang kami dapat saat ini. Bagaimana menurutmu? MC dengan senyum di wajahnya menjawab, lumayan. Wanita rambut perak itu pun berbalik berkata, kalau begitu, selamat menikmati. MC dengan senyum di wajahnya, bergumam dalam hatinya, seperti aku menemukan barang bagus kali ini. Wanita bertelinga kucing itu pun merangkak sambil mengeluarkan lidahnya berkata, mulai sekarang, tuan aku peliharaanmu. Anda bisa melakukan apapun yang Anda mau, termasuk itu. MC pun memegang wajahnya. Xiaomel bertanya, itu? Apa maksudmu? Xiaomel pun memeluk MC berkata dengan lembut, tuan, Anda jahat sekali. Jika Anda di sini, kenapa berpura-pura? Tentu saja untuk, dengan wajah yang mempesona Xiaomel menjelaskan, hal seperti itu? MC pun menjawab, begitu. Sepertinya normal saja. Xiaomel yang seakan tahu apa yang dipikirkan MC berkata, oh, jadi tuan tidak suka untuk bertindak duluan. Kalau begitu, apakah tuan suka wanita yang sedikit tegas? Tuan, kucing ini akan bersikap baik. Jika aku nakal, tuan bisa cambuk kucing ini. MC berkata, kau suka dicambuk? Xiaomel menjelaskan kalau dia hanya menyukai cambukan tuan. MC yang mendengar perkataan itu pun mendorong Xiaomel ke belakang. Mengambil cambuk di salah satu tangannya. Dengan tangan yang siap mencambuk Xiaomel, MC berkata, bersiaplah untuk merasakan cambukanku. Pelak, Xiaomel pun menjerit kesakitan, bertanya, tuan, kenapa Anda memecutku? Jika Anda menyakitiku, aku tidak bisa melayanimu dengan baik. Tuan, MC dengan tegas menjelaskan, hanya satu hantaman dan kau tidak sanggup lagi. Kalau kuingat, rasmu memiliki tubuh yang kuat. Selama aku tidak meledakkan kepalamu, aku ragu kau akan mati. Bukankah itu benar, Nona Beast? Xiaomel bertanya dengan wajah yang pucat, bagaimana kau tahu kalau aku adalah Beast? Apa kau seseorang scavenger? MC pun menjelaskan, emang kenapa? Scavenger tidak bisa menghabiskan uangnya di sini, aku anggota tingkat tinggi. Tak bisa kubantai kalau penyamaranmu bagus, tapi Beast tidak bisa berubah sepenuhnya jadi manusia. Bahkan jika penampilanmu seperti manusia, bau dan suhu badanmu masih sama. Xiaomel dengan wajah imut berkata, bagaimana bisa? Anda adalah pelanggan istimewa kami, dan aku hanya ingin melayanimu dengan baik. Xiaomel mendekati MC dengan mengeluarkan tangan beasnya menambahkan, aku hanya ingin tuan merasakan kenikmatan, jangan sakiti aku. Ya? MC yang tidak tertipu oleh perkataan Xiaomel itu pun menyerangnya. Xiaomel pun terpental dengan sangat kuat ke belakang, dengan wujudnya yang sudah berubah menjadi Beast, kembali bertanya, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa menghancurkan wujud palsuku? Xiaomel bergumam dalam hatinya, orang ini tampak muda, mungkin scavenger pemula seperti biasa. Bagaimana dia bisa memiliki senjata aneh itu? MC dengan santai menjelaskan, aku hanya scavenger biasa yang menjalankan misi. Dan sepertinya aku harus membunuh kalian semua. Buruan, ku beri kesempatan untuk memanggil temanmu. Jika kalian datang bersamaan, aku bisa hemat waktu. Xiaomel pun mulai menjerit mengeluarkan sinyal untuk teman-temannya. Aku tidak tahu apa urusan scavenger ini. Tapi kalau sendirian aku tidak bisa. Tapi kalau kami berkumpul, itu beda cerita. Bam, pintu pun didobrak dari luar, yang datang 4 wanita cantik dan seksi. Wanita yang memakai cambuk berkata, kukira kau bertemu dengan yang kuat, rupanya cuma bocah. Wanita rambut perak bertanya ke Xiaomel, ada apa? Anak ini terlalu kuat dan kau tidak bisa melawannya. Sampai perlu bantuan dari saudarimu? Xiaomel menjelaskan ke saudarinya, jangan gegabah, orang ini adalah scavenger. Saudari-saudarinya mendengar itu mulai berubah wujud ke bentuk beastnya. Kalau dia scavenger, senjata nggak berguna. Langsung ke intinya saja. Scavenger lain yang cari masalah sebelumnya juga bukan lawan yang sepadan. Bocah ini, sendirian, dan dia bahkan terlihat tidak berpengalaman. Dia tidak cukup untuk kita bagi. Ayo segera selesaikan. Ada banyak pesta yang menunggu kita di luar. Benar sekali. Jika kita bersama-sama, bahkan scavenger kelas tinggi saja kesulitan melawan kita. Bagaimana mungkin kita tidak bisa melawannya? Para Beast pun mulai menyerah MC sambil berteriak, matilah. MC yang masih tetap diam melihat para Beast menyerangnya berkata, jika kalian datang sekaligus, kalian sebenarnya membantuku. MC pun mengeluarkan jimat yang bersinar terang. Dengan jimat di tangan kirinya dan cambuk di tangan kanannya, MC mulai menggabungkan jimat ke cambuknya. Cambuk itu pun dikelilingi arus listrik yang sangat kuat, yang dimana para Beast yang terkena cambukan itu pun berteriak kesakitan. Xiaomel yang pertama kali terkena serangan itu pun terpental ke belakang dengan sangat kuat. Dia berkata, kau bisa menggunakan kekuatan supranatural, kau bukan hanya se-Avenger, tapi juga metahuman, dengan dinding yang telah hancur di belakang. Dia merasa kalau dia terlalu percaya diri. Dia pun tumbang. MC yang masih berdiri di tempatnya, melihat para Beast yang telah dia kalahkan, dengan jimat yang masih di tangannya. MC menjelaskan kalau yang dia gunakan bukan kekuatan supranatural, tapi sebuah alat. Walau aku menggunakan jimat petir,
Aku menghabisi 5 beast humanoid, ini sepadan sih? Bam, tiba-tiba ada seseorang yang datang dari luar berkata, "Ah, mereka beast humanoid? Apa mereka adalah grup rahasia yang baru-baru ini memancing manusia untuk memakannya?" Orang-orang yang mendengar itu mulai berteriak berlari. Beast humanoid? Ada beast pemakan manusia di sini. Berdasarkan informasi, 5 beast humanoid bersembunyi di sini. Mereka bukan hanya menculik wanita untuk menawarkan pelayanan tidak pantas kepada manusia, tapi juga diam-diam memakan sebagian yang datang untuk menjadi kenikmatan. Beast humanoid telah berevolusi melampaui beast nuklir. Tidak hanya mereka memperoleh wujud humanoid, tapi kecerdasan mereka sama dengan manusia itu. Itulah kenapa beast nuklir dengan kesadaran sangat berbahaya untuk manusia. Dan sekarang, aku berhasil menangkap mereka semua sekaligus. Namaku Liu Xing, aku seorang Avenger. Aku datang ke sini karena aku menerima misi untuk membunuh beast humanoid yang bersembunyi di tempat ini. Lebih berharga dari hadiah misi. 5 inti nuklir yang aku dapat bahkan lebih berharga dari hadiah itu. MC menjelaskan seseorang Avenger adalah profesi khusus di dunia ini. Kami menerima pekerjaan, dan setelah menyelesaikannya, kami mendapatkan hadiah. Avenger langsung dikelola oleh fraksi Avenger dan tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Dan bisa sampai sejauh ini karena sebagian Avenger adalah metahuman yang membangkitkan kekuatan karena terpapar energi nuklir. Seperti hewan yang terdampak energi nuklir dan menjadi beast nuklir atau beast humanoid. Beberapa manusia juga memperoleh berkat itu, bukan sekadar peningkatan fisik, tapi mereka juga mendapatkan bermacam-macam keahlian supranatural dan mereka adalah metahuman. Walaupun aku metahuman, kekuatan yang aku gunakan baru-baru ini adalah sebuah alat, bukan keahlian. Dan juga, kekuatanku sepertinya tidak biasa, aku anak yatim piatu. Untuk bertahan hidup, aku terpaksa untuk masuk organisasi tertentu. Hanya untuk makan, dihajar dan lapar adalah kehidupanku sehari-hari. Sampai aku bertemu dengan penyelamatku, Ketua Tim Avenger, Fen Xiaoyu. Semenjak itu, roda takdir mulai berputar. Setelah menemukan kalau aku memiliki fisik seseorang metahuman, Kapten mengizinkanku untuk ikut dengan tim yang dia punya, Twin Leopards. Sejak saat ini, tujuanku adalah untuk bertahan hidup dari kiamat dan melakukan apapun untuk menjadi Avenger yang lebih kuat. Scene berpindah, kota kiamat, negara bagian, kota jin. Di sini dijelaskan level kekuatan dari Avenger. Dari yang tertinggi sampai terendah adalah kelas S, kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Setelah banyak usaha dan latihan, aku berhasil naik level tengah C, tapi dibanding dengan kelas A atau bahkan kelas S, dengan skill dan peralatan level atas, aku masih tertinggal jauh di belakang. Namun, aku menemukan cara lain untuk menjadi kuat. Aku bisa mengalahkan beberapa beast humanoid sekaligus karena senjata yang seharusnya tidak ada di dunia ini, asal senjata ini ada hubungannya dengan kekuatan metahumanku yang aneh. Setelah tiba di tempat tujuan, Liu Xing turun dari motornya. Dia pun membuka sebuah rantai yang besar di gembok. Setelah tiba di dalam, Liu Xing langsung berbaring di tempat tidurnya. Di saat dia menutup matanya dan perlahan tertidur, Liu Xing pun langsung membuka matanya. Dia berkata, "Aku bisa membawa jiwaku ke dunia lain. Ini adalah kekuatan yang aku dapat sebagai metahuman." Liu Xing yang sudah berpindah tempat itu menjelaskan kalau dunia itu sangat berbeda-beda dengan duniaku dan disebut domain kultivasi setan. Domain kultivasi setan sangat penuh dengan iblis, monster, dan hantu. Atmosfernya sangat menghantui dan mematikan, dan level bahayanya tidak kurang dari gurun itu. Tapi tidak seperti di gurun. Di dunia aneh ini kau bisa berlatih kultivasi abadi. Di depan Liu Xing ada gadis imut yang terbang berkata, "Ketua klan, apa Anda sudah bangkit?" Liu Xing memberitahu kalau misi di sebelah itu sudah selesai. Kita sudah mendapatkan banyak materi, dan harusnya sudah cukup untuk mengaktifkan beberapa fungsi kuil ini. Beberapa saat yang lalu aku tertidur di gurun terpencil. Sekarang setelah membuka mataku, aku berada di tempat lain. Setiap kali aku berpergian ke tempat ini, rasanya selalu tidak bisa dipercaya. Tapi jika berbicara tentang alasan di balik semua ini, aku harus kembali ke beberapa bulan yang lalu. Hari itu, aku tertidur seperti biasa. Namun, ketika aku membuka mataku lagi, Liu Xing pun bertanya-tanya di mana dia saat ini. Dia pun mengetahui kalau dia tidak lagi di dunianya tapi di dunia lain. Di saat dia pertama kali ke sana dia kira hanya mimpi, tapi bau kejam dan busuk dari mayat sangat tidak tertahankan. Hal yang paling aneh adalah gelang scavengerku yang bukan hanya sekedar ikut bersamaku ke dalam mimpi, tapi juga berfungsi. Ting. Scan berhasil berdasarkan karakter mayatnya. Ini merupakan manusia kuno, era, tidak diketahui, penyebab kematian, ekstraksi energi total, tapi hal yang sangat aneh muncul di depan mataku pada saat berikutnya. Bangunan kuno yang melayang, semak berduri aneh, penampakan di depanku. Seperti keluar dari novel tua tentang kultivator abadi. Namun, dibandingkan dengan yang di buku, dunia ini lebih menakutkan dan jahat. Ketika Liu Xing masih mencoba untuk mengetahui dunia ini, dia tiba-tiba dihantam sakit kepala. Seakan-akan rasa sakit ini adalah pemicu, memori dari pemilik tubuh yang asli dan hubungan dengan dunia ini mulai memasuki pikiranku.
energi spiritual dunia ini telah terkuras. Dan itu digantikan dengan energi iblis yang bisa membuat orang gila. Berbagai iblis dan monster dirangsang oleh energi iblis ini, melahap manusia kemanapun mereka pergi, meninggalkan sungai darah di belakangnya. Kultivator yang masih tersisa di dunia ini, untuk mempertahankan status mereka, berlatih metode kultivasi yang lebih mengerikan. Pemilik asli tubuh ini adalah pengikut sekte Fai Seng. Seperti pengikut lainnya, dia hanya menggunakan sekte untuk mengalih harta karun, meraka orang-orang yang tidak berdaya. Tidak ada cara untuk menolak kultivator, hanya bisa menyerah. Tuan dari sekte Fai Seng digambarkan sebagai orang yang baik dan seseorang pelindung tanah ini. Tapi sebenarnya, dia melihat pengikutnya sebagai ternak, sebagai bahan bakar untuk kenaikannya ke keabadian. Di bawah penipuannya, jiwa pemilik asli tubuh ini dan pengikutnya telah ditelanjangi untuk memberi makan kultivasinya. Dan aksi mencuri jiwa pengikutnya ini diberi nama, memberikan berkah, beberapa pengikut dengan sedikit kemampuan. Kultivasi digunakan sebagai bahan untuk memurnikan pil, daging dan dada mereka digunakan untuk membuat pil kenaikan emas. Dengan demikian, banyak pengikutnya yang dikorbankan, dan jiwa mereka yang kosong dibuang ke lahan. Semua pembicara tentang menyelamatkan dunia dan melindungi orang hanya sebuah alasan untuk menutupi tindakan kejinya. Ini, apa kultivasi di dalam dunia ini? Kalau begitu, artinya aku penguasai tubuh ini. Tiba-tiba Liu Xing merasakan sakit lagi di kepalanya, yang dimana dia melihat memori pemilik asli tubuhnya. Xing Er, mungkin kau tidak tahu, tapi di dunia ini dulu ada banyak ahli dalam kultivasi. Mereka terbang ke langit dan masuk ke dalam bumi. Bisa melakukan apa saja, hidup selama surga dan bumi, memindahkan awan dan hujan dengan sedikit gerakan. Liu Xing bertanya apakah orang tua itu adalah leluhur pemilik asli. Dulu kultivator sangat umum dengan ucapan, mereka yang maju dengan hebat berjalan kemana-mana. Dan mereka yang bisa melewati kesengsaraan itu banyak seperti anjing. Kau menoleh ke sisi jalan lain dan melihat 4 atau 5 orang ahli yang tidak bisa kau ajak bertarung. Yang disebut kultivator hari ini, dibandingkan dengan yang di masa lalu, akan sulit untuk diklarifikasi sebagai pelayan kelas rendah. Pemilik asli tubuh berkata ke leluhurnya, jadi mereka benar-benar kuat. Leluhurnya menjawab, sangat kuat. Di era kejayaan kultivasi, bahkan iblis dan setan menyerah dan menyelaraskan diri mereka dengan jalan yang benar. Banyak sekali dewa iblis yang sukarela bergabung dengan sekte tertinggi kami, sekte Tiandu, untuk berlatih bertahun-tahun. Master sekte bahkan membuat teknik tak terkalahkan untuk mengkultivasi surga dan jalan iblis sekaligus. Pengikutnya tidak hanya meningkatkan kekuatan mereka tapi juga kasih sayang, dan dunia hidup dengan harmonis. Liu Xing berkata, apa bocah itu adalah pemilik asli ketika masih muda? Dan orang tua itu adalah leluhurnya. Tapi sayangnya, waktu yang indah tidak bertahan lama. Tiba-tiba, energi spiritual terkuras dan energi iblis melimpah, langit terbelah dan bumi terbuka. Sebuah malam petaka buruk turun, kultivator level tinggi mati satu persatu karena pertukaran saluran energi. Dan beberapa ahli terpaksa berhibernasi untuk bertahan. Master sekte, untuk melestarikan secara harapan, tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan teknik terlarang, teknik yang melindungi inti sekte, lembah pemurnian abadi, agar terhindar dari kehancuran akibat bencana surgawi. Tapi setelah dikubur jutaan tahun, mereka harus menunggu sampai yang ditakdirkan muncul dan mengaktifkan ulang akar spiritual sekte untuk menyelamatkan pengikutnya. Namun, dengan hilangnya energi spiritual, muncul pembengkakan energi iblis, tidak hanya mampu membuat sekte tidak bisa dibangkitkan kembali, tapi bahkan buku suci hampir punah waktu ke waktu. Di tempat mereka muncul segerombolan kultivator yang tidak pernah terlihat atau terdengar sebelumnya. Kultivator yang mengklaim dirinya sendiri ini katanya bisa mengembalikan kejayaan kultivasi abadi, sebenarnya hanyalah kultivator iblis yang menggunakan energi jahat. Mungkin dulu mereka pernah mengikuti jalan yang tepat, tapi ketika di akhir era Dharma, tidak mau menghilang. Mereka berubah menjadi jahat. Itulah kenapa dunia ini dikenal sebagai domain kultivasi iblis. Dan kultivasi menjadi metode yang jahat untuk mengumpulkan jiwa dan darah dari manusia. Keluarga kita berasal dari sekte Tiandu. Jika suatu hari kau berhasil untuk membangkitkan sekte, membuat teknik kita bersinar sekali lagi, dan jangan biarkan kultivator iblis terus menyakiti dunia ini. Dunia kultivasi ini bahkan lebih brutal dari gurun. Tapi untungnya, leluhur pemilik asli tubuh ini masih menyimpan informasi turun-temurun dari sekte kuno. Sayang sekali pemilik asli tubuh ini tidak pernah menemukan pintu masuk sekte dan ditangkap oleh kultivator iblis untuk dikorbankan. Dan sekarang saat aku mewarisinya, leluhur pengingatkan, pemilik asli tubuh kalau ini adalah desa kita. Dan ini sekte Fei Sheng. Jika kau mengikuti arah ini, kau akan menemukan reruntuhan. Sekte kita berada di bawah tempat itu. Ingat untuk membawa gelang giok perak ini. Ketika kau sampai, pukul giok sekali panjang dan 2 pendek. Lakukan 3 kali ketika membaca mantra. Dan itu akan membuka jalan rahasia. Dari penjelasan leluhur, reruntuhan sekte harusnya di tempat ini. Aku sudah mencari ke semua tempat dan tempat yang paling mirip dengan penjelasan sepertinya ada di tumpukan mayat tempat aku terjaga. Di saat Liu Xing memindai tumpukan mayat, biu biu biu. Reaksi energi nuklir kuat terdektif di antara 500 dan 1000 meter di bawah tanah. Liu Xing dengan bingung bertanya, apa yang terjadi?
Gelang scavenger didesain untuk mendeteksi objek dengan energi nuklir di dunia pasca kiamat. Aku tidak menyangka akan berguna di sini. Liu Xing pun mulai memindahkan mayat-mayat itu ke samping. Di saat mayat-mayat dipindah terlihat sebuah lubang gelap dan pengerikan terlihat. Gelang giok perak beresonansi. Dan gelang scavenger juga menunjukkan energi itu datang dari bawah lubang. Artinya pintu masuk sekte yang dibilang leluhur ada di bawah sini. Di dalam lubang gemanya semakin kuat, dan frekuensi alarm meningkat. Sepertinya aku semakin dekat dengan sumber energi. Jika aku terus turun, berjalan setidaknya 10.000 langkah, mereka yang terkubur di sini hancur karena energi jahat dan menjadi pemakan manusia. Jadi setiap langkah yang aku ambil itu sangat sulit. Liu Xing yang telah sampai di dasar itu, merasakan kalau frekuensi alarm semakin kuat. Dia pun bertanya apakah di dalam gua ini. Di saat Liu Xing berjalan ke dalam gua itu melihat sebuah tangan yang bergerak, dia pun terkejut. Bertanya dengan apa makhluk apa itu. Dengan wajah yang terkejut Liu Xing berkata, mungkinkah? Liu Xing pun meninju tangan makhluk itu. Aku ingat satu panjang dan dua pendek, dan baca mantranya. Liu Xing pun mengucapkan mantranya. 5 dewa, ikuti aku. Mereka berpergian ke 4 arah, dengan dewa bumi di kiri, dewa benih di kanan, bandit sembunyi, pengembara bersukacita, pengguna menerima berkat, 5 elemen ikuti aku, dan semua diraih. Mata makhluk itu pun mulai bersinar. Dan kepala-kepala tengkorak itu mulai melayang bersinar, membentuk sebuah lingkaran, dan perlahan membentuk sebuah gerbang porta yang besar. Liu Xing berkata, aku benar, monster ini adalah penjaga gerbang sekte. Tidak, aku harus bilang, dia gerbangnya, dan gelang giok perak adalah kuncinya. Dengan tangan di depan gerbang Liu Xing mengucapkan, maju,